Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelza Iriska dari kelas 02 angkatan 2019, ingin mempresentasikan sedikit mengenai reproduksi pada hewan. Jadi, selamat menonton. Nah, reproduksi pada hewan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Nah, reproduksi aseksual ini terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangan reproduksi aseksual ini umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau sebagian besar dari hewan vertebrata. Beberapa jenis hewan juga dapat melakukan reproduksi aseksual yang terjadi secara partogenesis, di mana telur dapat dibuahi tanpa melalui persetubuhan. Contohnya itu seperti hiu martil dan hiu Carcharinus limbatus. Itu dapat melakukan reproduksi aseksual secara partenogenesis. Keistimewaan dari reproduksi secara aseksual ini memungkinkan mereka mampu membentuk protein jenis baru yang membuat mereka bertahan dari dehidrasi. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual terjadi pada hampir seluruh tingkat hewan. Nah, perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dan ditandai oleh adanya pembuahan atau fertilisasi. Perkembangbiakan secara seksual sendiri dapat terjadi karena hewan memiliki gamet dan sel reproduktif yang mengalami meiosis dan menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Kedua sel tersebut dapat menyatu membentuk zigot untuk membentuk individu baru. Zigot pada awalnya berkembang menjadi sel berbentuk bola dengan ruang kosong di dalamnya yang disebut dengan blastula. Nah, blastula pada sebagian besar hewan mengalami diferensiasi membentuk berbagai jenis sel. Nah, namun pada hewan spons, blastula mampu berenang untuk mencari tempat yang baik untuk tubuh dan berdiferensiasi menjadi terumbu karang yang baru. Ada juga beberapa serangga yang mampu melakukan partenogenesis seperti apit. Nah, yang terjadi secara siklus di mana satu generasi bersifat partogenesis, namun generasi berikutnya tidak, dan seterusnya. Atau partogenesis terjadi setiap lebih dari satu generasi non-partogenesis. Pada ikan, sebagian ikan itu menelurkan beberapa sekaligus di satu lokasi, biasanya yang berbatu atau yang penuh dengan tumbuhan air, sementara yang lain menelurkan satu telur dan telur lainnya di tempat yang terpisah-pisah. Nah, telur dapat bersifat tenggelam, menempel di substrat atau mengambang sehingga mengikuti arus air. Kemudian, pada beberapa jenis ikan melakukan fertilisasi internal yang lalu mengeluarkan telur atau melahirkan vivipar maupun ovivivipar. Pada kuda laut, telur disimpan di dalam tubuh jantan hingga telur menetas. Nah, beberapa jenis ikan bersifat hermafrodit, di mana satu ikan dapat memiliki dua jenis kelamin dan mampu memproduksi telur dan sperma. Ikan yang bersifat hermafrodit dapat memiliki dua jenis kelamin secara bersamaan atau jenis kelaminnya berganti seiring dengan perkembangannya. Hermafrodit yang melakukan pembuahan sendiri juga dapat terjadi pada beberapa spesies. Jika pada mamalia, terdapat 3 jenis mamalia, yaitu monotremata, marsupial, dan plasental, dan semua terjadi melalui fertilisasi internal. Monotremata adalah mamalia yang bertelur. Mamalia marsupial melahirkan bayi yang belum berkembang baik. Perkembangan utamanya terjadi di luar rahim. Pada mamalia plasental, bayi yang lahir merupakan individu dengan organ yang lengkap
dan berfungsi kecuali organ seksual. Nah, mamalia betina hanya mengalami masa kesuburan pada periode tertentu saja yang terjadi dalam siklus. Sepanjang hidupnya, jarang sekali ada mamalia yang setia pada satu pasangan. Hampir semuanya akan berganti-ganti pasangan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai reproduksi hewan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maklum kita masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen postingan saya. Dadah!